dan sebagainya gitu. Ditambah lagi ketika saya kaget ada yang satu yang penambahan, saya cukup kaget, nambah, karena itu beda konsep dari sekedar translate. Saya udah cukup kaget kan dari naskah asli. Nah, temuan saya paling kaget adalah di Markus. Yang Markus kebangkitan Yesus loh. 16. Ya, short ending, lost ending. Oke. Nah, itu saya paling shock. Karena menurut saya itu pertentangan Ishak Ismail karena keributan dari Hak sulung. Yahudi itu dan anak, ya Hak sulung. hak sulung sama ini aja kayak the one dari Ishak. Jadi itu yang diributin loh ceritanya menurut saya kan gitu. Karena buat orang Israel yang namanya hak sulung itu sangat penting, Pak. Nah, karena saya juga secara logika ketika saya pada saat itu temuan saya kan hanya sekedar via itu aja lah ya. Emang sih temuannya kan dikatakan bahwa di Al-Quran tidak stated nama, Ismail. hanya the boy. Tapi logika saya pada saat itu adalah saya tahu urutan kelahiran kan anak pertama adalah Ismail. Ya kan, baru Ishak. Ya. Ketika Allah memerintahkan mengorbankan anak, di kepala saya menempelkan pada saat, ini pandangan saya aja ya, di abad itu kan pada saat di Taurat itu segala hal tentang sulung nomor satu. Pengorbanan anak sulung lah, yang pada saat Nabi Musa itu kalau nggak anak sulung mati lah. Jadi anak sulung kan hierarkinya dianggap lebih tinggi pada saat itu. Bapak ingat ceritanya Yakub dan siapa? Esau? Ingat kan? Yakub kan bukan anak sulung. Iya, ngambil hak anak sulung. Betul. Nah, berarti kenapa sampai dia menipu ayahnya sendiri? Mengenakan bajunya Esau, disangkain Esau, ditanya kamu siapa? Aku Esau. Yang diberkati jadi Yakub. Berarti kan sangat penting tuh hak sulung tuh. Maksud saya gitu. Makanya saya juga bisa nganggap, bisa mengerti, walaupun saya non-Islam, walaupun tidak di stated nama, tetap, sebelum saya belum tahu yang ayat lanjutan Iskaka itu saya belum tahu, tapi walaupun tidak stated nama, tapi secara nalar berdasarkan pengetahuan zaman tersebut, ketika Allah memerintahkan korbankan anak, di kepala saya pasti anak sulung. Iya. Karena gini, kalau lu bilang pembenaran bahwa enggak itu anak yang dijanjikan Ishak, menurut saya Allah tidak anak itu dulu anak Abraham loh. Konteks maaf kata ya, istri dari budak itu kan mekanisme hal lain lah. Tapi kan anak itu manusia semua kan sama di matanya. Padahal, Bapak tahu nggak Hagar itu siapa? Nah itu kata dari Mesir ya ceritanya ya. Iya, dari Mesir. Tapi siapa dia sebenarnya? Anak Raja Mesir, Pak. Malah dikonfirmasi sama Yahudi. Yahudi konfirmasi loh, Pak. Ini ada ayat ini. Bapak bisa baca sendiri, kaget nih. Ini kitabnya orang Yahudi nih, Pak. Nama kitabnya The Chumash, isinya cuma Pentateuch, cuma 5 kitab Musa. Tetapi di dalamnya dia bisa nulis begini, Hagar itu siapa? Oh ini konsepnya kayak Quran ya, teks asli dan ini ya. Kalau Yahudi harus Pak ada teks aslinya. Jadi ini ada ayat dalam bahasa Ibrani, ada tafsir dalam bahasa Ibrani, ada terjemahan bahasa Inggris, ada tafsir bahasa Inggris. Hagar siapa Pak? Dokter Farao ya. Iya, ini stated langsung ya. Malah anak Raja Mesir. Hagar itu. Iya. Emang dari awalnya problemnya adalah dari awal ada kepentingan menjauhkan tokoh-tokoh ini bukan dari Arab sehingga segala sesuatu dijauhkan loh. Iya, kayak agenda lah Pak. Ya, saya ada kepentingan agenda pada saat itu lah. Betah ngomong itu karena kan biasa Yesus tuh bahasanya Aramik udah simpel banget sebetulnya loh gitu kan gitu. Terus dijauhkan sampai semua portretnya adalah bule. Itu sih jujur. Itu saya tahu lah itu lucu banget sebenarnya kan gitu kan. Dipotretkan sebagai orang white lah ceritanya loh. Sekarang rambutnya bule, mata biru. Iya. Bapak tahu siapa model orang pertama yang dilukis jadi Yesus? Bapak boleh buka di Google. Cesare Borgia. Anak haram Paus Alexander ke-6. Dan dia seorang LGBT, Pak. Itu yang pertama kali dilukis jadi Yesus. Bapak kalau lihat mukanya aslinya, mirip memang menjadi di lukisan Yesus. Nah, itu mengenai saya jujur saya sendiri kan belum tahu detail ini. Saya sendiri bingung sih, makanya Bapak bisa tahu. Bagaimana perjanjian lama sendiri itu konsepnya mengadu Taurat apa ya maksudnya? Karena saya tidak pernah baca Taurat, saya tidak pernah baca Taurat jujur. Ini pertanyaan yang pinter ini Pak, justru penting banget ini. Makanya saya harus tunjukkan Bapak ini. Saya tidak akan bicara tanpa saya memperlihatkan bukti Pak. Perjanjian lama itu asalnya sebenarnya adalah ini kitabnya orang Yahudi yang namanya Tanakh. Oh oke, ini Bapak tadi bilang ya, betul Tanakh ini singkatan dari Torah, Nevi'im, Ketuvim. Dalam bahasa Ibrani disusun ya Pak ya, disusun di tahun kira-kira 450 sebelum Masehi.
Oke. Ya, berarti 5 abad sebelum Masehi, Pak. Iya, betul. Oke. Di abad ketiga sebelum Masehi diterjemahkan dari bahasa Ibrani menjadi bahasa Yunani. Oh, jadi ini dasar jadi Greek ya? Oke. Jadi dari Ibrani diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani di abad ketiga, kira-kira tahun 270 Sebelum Masehi? sebelum Masehi. Oke. Diperintahkan oleh Raja Mesir. Oke. Yang memerintahkan Raja Mesir nih, Pak, bukan Raja Israel nih. Yang berada di Israel masih dijajah terus itu? Hah? Ya, itu semuanya masih di bawah jajahan kan? Iya. Di bawah perintah Raja Ptolemy II namanya, Pak. Ptolemy II yang memerintahkan 70 rabi-rabi dari Yerusalem pergi ke Alexandria, Mesir, menerjemahkan ini. Tapi cuma 5 kitab Musanya aja. Yang Kejadian, Koran, Muhammad, Bilangan dalam waktu 70 hari. Itu legenda sih, Pak, boleh bilang legenda ya. Setelah itu yang kisah nabi-nabi, yang Ketuvim, Mazmur, Amsal segala macam. Betul. Itu semuanya diterjemahkan di Alexandria oleh orang-orang Yahudi juga, tetapi orang-orang Yahudi yang sudah berada atau lama hidup di bawah budaya Helenistik filosofi. Helenistik Yunani. Ya, Pak, ya. Dari tahun 322 sebelum Masehi sampai tahun 63 sebelum Masehi, daerah Mediterania itu kan dikuasai oleh Yunani, Alexander the Great. Iya, betul. Betul. Nah, jadi pada zaman itulah orang-orang Yahudi yang di Alexandria menerjemahkan ini menjadi ini karena sudah banyak orang-orang Israel atau Yahudi yang sudah tidak bisa baca bahasa itu. Jadi orang-orang Yahudi yang sudah tidak bisa baca Ibrani dikasih baca ini. Yunani, bahasa Greek. Ini beredar selama ratusan tahun, Pak. Sampai Yesus lahir, sampai Yesus diangkat. Jadi ini pada saat Yesus dan sebagainya nih, mereka tuh ini. Nah, sampai Yesus diangkat ini masih ada, bahkan di abad kedua, ketiga, keempat. Pantesan kalau saya nontonin ketika si kayak Alex Kono ngomong tentang apa yang Yesus ngomong, translation Greeknya ini karena base-nya Greek ini ya. Tadi gitu. kan saya bilang ke Bapak bahwa penulis Perjanjian Baru mengutip dari Perjanjian Lama. Iya, betul. Perjanjian Lama asalnya dari sini. Kenapa Greek ya? Nah, jadi kenapa dia ngomong Greek tuh saya? Yang ini, Pak, terjemahan ini diresensi oleh bapak-bapak gereja yang tadi saya sebut. Origen, Lucian dari Antioch, Origen dari Mesir, Alexandria, Lucian dari Antioch, kemudian yang terakhir Hesisius nih dari Mesir nih, bishop nih, Pak. Baru yang terakhir punya Hesisius ini yang menjadi kitab Vulgata, pernah dengar? Pernah dengar. Vulgata. Yang menyusun Vulgata siapa? Jerome namanya, Santo Jerome. Dari Vulgata inilah baru nanti diterjemahkan ke bahasa Jerman, Belanda, Inggris dan sebagainya sampai ke bahasa Indonesia. Tapi itu kan udah beberapa versi gitu. Iya, betul. Nah, yang sudah diresensi ini, Pak, menjadi seolah-olah berbicara tentang kedatangan Yesus di Perjanjian Baru. Jadi yang Perjanjian Baru itu dari sini Iya, banyak ngutip dari sini. Ya, jadi Perjanjian Lamanya dari sini. Iya, jadi setelah diresensi terjemahannya, ini ada 3 kali konsili, Pak, di abad 4. Kalau nggak salah di tahun 364 itu ada konsili di Laodicea, ya. Kemudian ada konsili yang kedua 387 di Roma. Yang terakhir konsili tahun 397 di kota Kartago, Afrika Utara. Memilih-milih tuh yang tadi saya bilang, memilih-milih gospel mana yang masuk Bible, gitu kan. Betul. Setelah jadi Perjanjian Baru dijadikan satu dengan ini. Jadi baru akhir abad 4 nih, Pak, kita Kristen lengkap nih, ada Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama nih. Betul. Ya, abad 4, hampir 400 tahun setelah Yesus. Iya. Hampir 400 tahun. Nah, Pak. mungkin itu yang dimaksud. Saya juga tadi siang baru tahu ketika saya cari tahu tentang dianggap transkrip Bible tertua abad 4 itu tercetak di apa yang Codex Vaticanus itu. Sinaiticus, Sinaiticus sama Vaticanus dan Alexandrianus lebih baru kan, yang ada add-on loh. Alexandrianus sudah ada add-on kan. Nah, jadi ini abad 4 nih, Pak. Alexandrianus juga di abad 4 ya? Abad 4 semua, 330, 360, Alexandrianus saya lupa abad tahun berapa. Iya. Tapi ini semua abad 4. Berarti add-on itu pun terjadi di abad 4? Enggak, gini, Pak, saya koreksi sebentar, Pak, ya. Tadi kan kita sudah lihat yang kitab Katolik, Pak, ya? Iya. Di situ kan tidak dituliskan kapan, ya kan? Ini ada sebuah Bible namanya New International Version. Ini yang dianggap terjemahan Inggris paling baik di seluruh dunia, Pak, ya. Ini paling baru kan ya? Enggak juga. New International Version, yang ini terbitan tahun berapa? Bisa dilihat di sini lah. Ini ini terbitan 2007. Untuk yang Johannine Koma itu, Pak, di sini ada catatan begini. Ini ayatnya ini
First John 5, 7 kan? 7 mana? Ini koma nih. Nih. Nah, ini kan. Ada keterangan begini Pak, yang kuning. Ayat manuskrip ya, ya not found. Oh dia stated ya di situ ya not Before found. Iya. the 16th century Pak. Oh, 16th century ya, berarti berarti penambahannya modern banget dong. Baru di tahun 1500-an baru masuk. Oh, penambahannya modern banget ya. Emang yang Johannes Koma ini yang paling kritikal sih. Kan tadi saya bilang Bapak, ada Bible namanya Textus Recetus yang disusun oleh Erasmus. Sebentar, 4 kali atau 5 kali terbit gitu. Saya ada catatannya. Itu yang pertama dan kedua terbit Pak, belum ada Johannes Komanya. Oh. Nih, sebentar. Pertama 1516, belum ada Johannes Koma. Kedua 1519, ini cuma berubah nama, ya. Tapi belum ada Johannes Komanya Pak. Edisi ketiga 1522, baru ada Johannes Koma disisipkan. Johannes Koma, yang itu kalau waktu yang Long and Marcus kan penulisnya juga nggak jelas tuh. Ya. Johannes Koma penulisnya jelas. Ya, enggak juga. Nggak jelas juga. Enggak juga. Terus yang edisi 4 1527, 1535 sudah ada Johannes Koma juga. Jadi kan ini kan abad 16. Sebelum abad 16 maka di sini bilang before 16th century. Iya, yang 7-nya nggak ada kan? Gitu. Jauh banget Pak. Memang ada beberapa argumen bahwa di dokumen-dokumen yang sebelum abad 16 sudah pernah disebutkan oleh Bapak Gereja. Itu hanya upaya Kristen yang bisa dibilang nyari remis gitu loh Pak. Iya sih, tapi kalau yang ini ngomong Bible sendiri lagi mana? Iya sih, karena ya itu satu paling problematik karena kebetulan ya ini karena saya baru nemuin yang dua itu ya, kebetulan dua itu yang long ending sama yang Johannes Koma ini kan kritikal banget. Wah, itu yang paling kritikal. Banget, ketika Pak, ditambahkan sesuatu yang terlalu kritikal, jadi match dengan konsep saat ini kan. Maksudnya seakan-akan match tidak terbantahkan lah. Betul, karena 1 Yohanes 5 ayat 7 itulah yang dianggap sebagai ayat yang mengajarkan konsep Trinitas secara sempurna. Iya, itu stated langsung, betul. Kalau Matius 28:19 yang bilang baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, walaupun itu juga sama-sama tambahan, tapi tidak disebutkan Bapa, Putra dan Roh Kudus satu. Iya, betul. Ini stated jelas banget. Ini satu, ketiganya satu, and these three are one gitu. Iya, betul sih. Betul. Termasuk saya juga pikir adalah, ini cuma pikiran saya sih, walaupun secara kronologis kayak masalah long ending itu dikatakan kalau sejarahnya mereka udah menemukan ada transkrip begini tapi bukan di Markus ceritanya. Lalu cerita Markus kalau ending begitu, sedangkan transkrip Matius dan Lukas itu ada lanjutannya. Maksudnya kan cerita kebangkitan itu kan ada lebih detail di situ dong ceritanya dong gitu kan. Jadi karena ditemukan transkrip ini mungkin sekitaran tahun-tahun Markus atau sebelumnya tapi bukan dari Markus, jadi kalau di klop akan sesuai dengan Matius. Cuman kan maksud saya adalah kalau misalkan tidak ditemukan transkrip ini atau tidak pernah ada long ending, pertanyaannya adalah apa yang Matius sama Lukas punya cerita tentang resurrection itu kan jadi challenging banget. Karena Markus ini yang paling tua. Dimana ini adalah satu peristiwa yang sangat kritikal gitu kan, kritikal karena man is God lah ceritanya kan gitu. Sedangkan Matius menyadur Markus. Iya gitu kan gitu. Yang Markus short ending. Nah, itu kan sangat problematik kan, saya challenging banget loh gitu kan gitu. Dan nah di situ ketika saya dapet, karena kalau itu dimasukin long ending itu klop tuh. Seolah-olah nyambung. Iya gitu kan, saling melengkapi lah gitu kan gitu. Lalu kalau yang ini emang salah satu yang paling itu banget karena benar diplekin banget. Nah, gitu, sekarang gitu. Seperti Pak Hendra yang kritis, saya kan cuma nanya begini Pak, kalau ini sebuah kitab yang disebut sebagai kitab suci, perlu berapa ayat yang tidak asli untuk supaya tidak disebut sebagai kitab suci? Kan cuma satu Pak. Iya betul. Begitu ada satu ayat yang tidak asli, bisa nggak disebut kitab suci? Itu dulu yang menjadikan saya meninggalkan Kristen. Gitu aja sih. Ya, karena sekarang jadinya bukan perdebatan ya. Perdebatannya adalah ketika orang kan ya seperti ketika saya lagi mencari dua belah pihak lah ya, ketika saya mulai dalamin dalam sebulan terakhir ini kan, yang saya perhatiin kan kalau misalkan saya lihat perdebatan Pak Dodi dengan siapapun lah ya, Pak Dodi kan melihat ke konteks masalah kayak gitulah ya, mengenai dari tahun, dari ada penambahan ini dan terbukti kan. Tapi saya lihat cenderungnya banyak pihak yang membela itu bicara itu konten-konten banget. Jadi ayat ini balik jadi kayak menurut saya tuh kayak gak nyambung gitu maksudnya. Karena yang dipertanyakannya itu bukan
kalau kalau kita berpatokan dasar konten teks ini, lo harus tahu dong konten teks ini dasarnya ini apa. Kalau itunya aja dasarnya ada add-on, betul, itu jadi question loh, gitu kan. Jadi question maksudnya kayak gini, dasar Pak, itunya loh. Gini, ketika kita sudah berurusan atau kita berani menampilkan diri di publik, kan kita berarti harus menjaga nih, ya Pak ya. Saya dan yayasan itu kita tidak boleh menghina agama orang lain. Iya, betul. Kita tidak boleh menghina sesembahan orang lain. Iya, Oke? Jadi ketika saya bicara, saya lebih banyak tidak mempermasalahkan Yesus Tuhan atau bukan. Buat orang Kristen dan Katolik yang mau menyembah Yesus sebagai Tuhan, itu adalah hak mereka. Hak mereka dilindungi oleh negara. Ya. Tapi jadi yang saya permasalahkan, mau menyembah Yesus ya monggo. Tapi kalau bicara teologi, Yesus Tuhan atau bukan, saya bisa. Tapi saya nggak mau memaksakan. Ya. Itu hak mereka mau menyembah Yesus sebagai Tuhan. Mau menyembah Yesus, mau menyembah pohon, menyembah kompor, haknya orang maksud saya. Tetapi ketika saya bisa membuktikan bahwa di dalam kitab Kristen dan Katolik ada ayat yang tidak asli, saya cuma nanya, bisa nggak disebut sebagai kitab suci? Gitu aja saya mah. Betul. Ya. Oke, baik, sini dulu Pak. Saya nanya lagi. Silakan. Gitu. Nah, tadi lanjut mengenai Taurat tuh. Ya balik ya, kalau saya udah paham nih soal masalah perjanjian lama. Tadi Bapak nanya nabi-nabi kan? Iya, betul. Mau saya jawab dulu nggak Pak? Iya, boleh. Nih gini, Quran menyebutkan kira-kira 25 nabi termasuk nama Nabi Muhammad SAW. 25 itu termasuk nama Nabi Muhammad SAW. Kebanyakan dari 25 nabi ini adalah nabi-nabi dari bangsa Israel. Ya, betul, bangsa Israel. Betul. Tetapi kalau kita sudah mengetahui konteks yang dibicarakan dalam Quran, Bapak nanti jangan kaget kalau begini. Quran itu punya sifat musodik, Pak. Artinya membenarkan bahwa Allah SWT dulu pernah memberikan kitab-kitab, maksudnya kitab ini bukan buku ya Pak ya, tapi wahyu kepada Nabi Musa misalnya untuk Bani Israel, wahyu kepada Nabi Isa untuk Bani Israel. Yang kedua, Quran juga berfungsi sebagai al-muhaimin, batu ujian, artinya pengoreksi. Apa yang disalahpahami oleh bangsa Israel pada zaman itu dikoreksi dalam Quran. Kemudian Quran juga menjadi mubayyin atau yang menjelaskan. Contoh misalnya yang tadi saya bilang, Nabi Isa AS tidak dibunuh, tidak disalib, itu dijelaskan dalam Quran. Nah sekarang karena di Quran menyebutkan kira-kira 24 nabi ya, kebanyakan mereka dari bangsa Israel. Sedangkan ceritanya ini walaupun namanya kurang lebih sama, hanya beda bahasa, tetapi ada yang sama tapi banyak yang berbeda Pak. Contoh, saya ingin nanya ke Pak Hendra sebagai mungkin pemeluk agama Katolik, yang namanya Tuhan memilih orang atau mengutus nabi, ini fungsi utamanya apa sih nabi ini? Menjalankan apa yang Tuhan pada saat itu inginkan, tugas dia. Perintahkan. Ya, berarti kan Tuhan mengutus nabi untuk memberitahu kepada umat tertentu. Ya, pada saat itu. Untuk apa? Untuk menjalankan perintah Tuhan. Betul kan? Ya. Perintah Tuhan apa Pak? Kalau kita baca tentang 10 perintah Allah, yang pertama-tama apa? Allahmu jangan ada. Cuma ada satu Allah. Jangan ada Allah lain malah tulisannya kan? Berarti kan kalau ada nabi diutus, terus nabi ini membuat patung sapi untuk disembah bangsa Israel. Kira-kira sejalan nggak dengan perintah Tuhannya? Kalau Tuhan ini mengutus nabi, terus nabi ini meninggalnya dalam keadaan menyembah Tuhan yang lain. Atau dalam Islam kita sebut musyrik gitu Pak. Kira-kira cocok nggak gitu? Nah di Quran itu dalam tanda kutip direhabilitasi Pak. Jadi di Quran atau di Islam kita mengenal yang namanya nabi itu tidak dibeda-bedakan, dan Allah SWT mengutus nabi-nabinya itu orang-orang yang maksum, artinya orang-orang yang terbebas dari dosa gitu. Nah kalau sekarang ada Tuhan mengutus nabi, nabinya mati sedang menyembah Tuhan yang lain, gimana ceritanya Pak? Iya. Begitulah kira-kira. Terus mengutus nabi, nabinya zina sama istri orang. Iya betul. Atau ada nabi yang diuji menyalahkan Tuhan kejam gitu kan. Iya. Terus mengutus nabi, nabinya menghamili 2 anak perempuannya sendiri. Nah, gimana ceritanya gitu? Nah, soal yang kayak ini, saya mau tanya tadi kan Bapak udah jelasin, saya udah paham nih kalau perjanjian lama diambil dari itulah. Saya udah paham lah latar belakangnya. Saya cuma mau tahu gini, kalau saya kan juga nggak tahu bentuknya Al-Quran, saya kayak kalau Alkitab jelas ada perjanjian lama, perjanjian baru kan jelas lah ya ceritanya kan gitu kan. Ini cerita-cerita before Christ, cerita after Christ, itu simpel lah gitu kan gitu. Nah, saya cuma mau tanya gitu, kalau di Quran sendiri cerita-cerita mengenai yang kisah-kisah lama ini loh, cerita yang banyak yang Israel punya nabi-nabi ini ya, itu adalah sesuatu yang kayak wahyu dari
ini basic banget saya nggak paham sih, dari wahyu daripada Allah kepada ceritain kepada Muhammad, apa itu lebih ke transkrip kayak kalau kita jelas banyak transkrip yang disusun, as if simple gitu. Jelas Pak, jelas. Saya jelasin gini Pak. Isi daripada Quran itu buat orang Islam itu 100% semuanya adalah firman dari Allah. Direct ceritanya. Direct. Tetapi Allah ini menyampaikan firman ini kepada Nabi Muhammad SAW dengan beberapa cara. Nggak cuma satu cara Pak. Cara yang paling umum atau sering adalah melalui malaikat Jibril alaihissalam, malaikat Jibril alaihissalam yang menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Soalnya itu dengan cara yang lain, ada yang mendengar kayak semacam lonceng atau sebagainya, dan mimpi dan sebagainya, itu adalah cara-caranya aja. Tetapi semua yang masuk ke dalam mushaf Quran itu sudah dipastikan semuanya adalah firman Allah SWT. Tidak ada sabdanya Nabi. Nah, gaya bahasanya atau ceritanya itu di dalam Quran Allah tuh seperti gini loh. Sedang memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk mengatakan kepada orang-orang kafir atau orang-orang pagan Quraisy pada saat itu untuk menyembah Allah SWT dengan gaya bahasa seperti ini. Ceritain dulu di Bani Israel ada Nabi ini berbuat begini. Nanti akhirnya apa? Ingat cerita itu menyembah Allah. Ya. Ada lagi itu yang model-model dengan menceritakan nabi-nabi yang sebelumnya. Nanti ada lagi model cerita seperti ini. Allah SWT mengingatkan, menyuruh Nabi Muhammad SAW untuk mengingatkan orang-orang kafir pada saat itu. Ingat Allah SWT itu sudah menciptakan ini. Kenapa lu nggak mikir? Kenapa lu nggak mengingat? Kenapa lu nggak bertadarus misalnya? Atau misalnya tadabur misalnya? Atau memikirkanlah? Kenapa lu nggak beriman? Gitu. Gayanya seperti itu Pak. Ya. Allah SWT di Quran juga sudah mengingatkan kepada manusia, dulu lu sebelum jadi manusia, lu tuh cuma berasal dari setetes air mani yang hina. Nah, sekarang lu jadi manusia kok berani-beraninya gitu loh, sombong apa segala macam gitu loh. Seperti itu loh. Jadi seperti mengingatkan orang atau mengajak orang untuk berpikir supaya ingat dengan pencipta kita gitu. Model-modelnya seperti itu gaya bahasanya. Ya. Dan di dalam Quran yang ayatnya kurang lebih 6 ribuan, 1000 ayatnya Pak, 1000 ayatnya itu ngomong ada menyinggung tentang ilmu pengetahuan. Tapi yang ketika saat itu diturunkan orang-orang mungkin juga pada nggak ngerti gitu maksudnya. Justru ayat-ayat yang bersinggungan dengan ilmu pengetahuan itu sejalan dengan sains zaman sekarang. Nah, berarti yang kayak segala kisah-kisah nabi-nabi lalu, saya bilangnya nabi lalu lah ya, itu adalah di Quran sendiri itu adalah yang diturunkan, pokoknya intinya dari Nabi Muhammad lah yang menceritakan, bukan dari orang enggak kan? Jadi single source gitu ya? Iya, single source betul. Maksud saya gitu, kalau ini kan jelasin perjanjian lama ngambil dari ini kan, gitu kan, itu kan bukan single source tuh gitu kan, gitu kan. Pak Hendra benar bahwa di dalam Quran itu single source itu artinya semuanya berasal dari Allah SWT, hanya disampaikan melalui malaikat Jibril alaihissalam. Oleh Nabi Muhammad sendiri kan semuanya itu kan nggak ada orang 2, 3, 4 harus dikumpulkan gitu ceritanya gitu. Jadi gini caranya Pak. Nah ini berbicara dengan seperti kita bandingkan dengan Bible. Kalau di Bible kan tadi saya bilang bapak gerejanya milih-milih nih. Ini udah ada kitab ini. Ini cocok masuk. Ini nggak cocok nggak masuk. Yang ini cocok masuk. Itu caranya namanya disebut kanonisasi Pak. Tapi kalau di Quran caranya bagaimana? Itu ada 3 tahap. Tahap pertama ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup, Nabi melafazkan ayat-ayat Quran. Sahabat mendengarkan, sahabat nyatet. Sahabat habis itu melafazkan juga. Kalau lafaznya beda dengan lafaz Nabi, salah koreksi. Karena kan teks apa? Lisan Pak, lisan. Betul. Jadi ada cek, ada recheck gitu Pak. Ketika lafaznya sudah benar, tulisannya sudah benar, disimpan. Itu disimpan. Tapi masih terpencar-pencar, ya belum jadi satu. Ketika Nabi Muhammad SAW wafat, kira-kira tahun 632 Masehi, digantikan oleh sahabatnya namanya Abu Bakar. Ya, Abu Bakar ini memerintah kira-kira 2 tahun. Pada zaman Abu Bakar ini terjadi perang di daerah Yamamah namanya. Banyak orang-orang Islam, sahabat-sahabat Nabi yang ikut berperang. Yang ikut berperang ini kebanyakan juga orang-orang yang sudah hafal Quran. Banyak yang tewas pada peperangan itu, gitu. Nah, sahabat yang lain namanya Umar bin Khattab diusul sama susun lagi yang benar ya disusun. Usul kepada Abu Bakar. Ini banyak penghafal Quran tewas nih. Ini kalau lewat semua nanti gimana Quran kita gimana melestarikan? Akhirnya barulah dibentuk sebuah tim. Timnya ini terdiri dari beberapa orang, semuanya penghafal Quran, sahabat-sahabat Nabi, orang-orang yang pernah ketemu Nabi, mencatat dari Nabi langsung, diketuai oleh sahabat namanya Sa'id bin Sabit. Nah,
tim ini menerima setoran. Jadi orang-orang sahabat-sahabat yang punya catatan-catatan itu setor kepada tim ini. Ada saksinya? Ada, minimal 2. Baca. Ketika baca sama dengan hafalan tim ini. Kadang saat itu kan orang mesti ngafal. Betul. Jadi zaman dulu orang Arab itu lebih keren kalau hafal daripada bisa nulis, Pak. Iya, iya. Kayak cerita rakyat itu kan dihafal. Iya. Jadi ketika ayat-ayat itu sudah disetor ke tim ini, baru menjadi satu mushaf. Ya, sudah disusun nih satu nih. Ini kan cuma satu salinan, Pak. Ini disimpan sama anaknya sahabat namanya Hafsah. Anak perempuannya Umar bin Khattab. Yang Abu Bakar tadi kan cuma 2 tahun. Nah, meninggal. Digantikan oleh sahabat Umar bin Khattab. Salinan yang dibuat pada zaman Abu Bakar ini disimpan oleh anak perempuannya Umar. Anak perempuannya namanya Hafsah, disimpan nih. Ketika sahabat Umar bin Khattab meninggal, dibunuh, digantikan oleh sahabat yang lain namanya Utsman bin Affan. Ketika Utsman bin Affan menjadi khalifah, ada perang lagi di daerah Azerbaijan namanya, Pak. Salah satu panglima perangnya ketika pulang menghadap kepada khalifah, cerita di daerah Azerbaijan itu ada orang-orang Islam hampir bunuh-bunuhan. Kenapa? Bacaan Qurannya beda katanya. Iya. Bacaan Qurannya ternyata karena apa? Karena beda dialek. Nah, si sahabat Utsman bin Affan ini manggil tuh yang tim waktu dibikin pertama, dipanggil lagi timnya, orang-orangnya sama, dibentuk tim lagi, diulang. Kodifikasi itu diulang kedua kali. Tapi sudah pakai master yang disimpan oleh anak perempuannya Umar. Itu pegangan awal. Pegangan awal sebagai master. Ini master nih. Orang lain setor lagi, masuk lagi, dibuatlah. Baru ada beberapa salinan, 5 sampai 6 salinan. Baru salinan-salinan ini dikirim ke daerah-daerah yang dikuasai oleh untuk bikin orang Islam sebagai standar bacaan. Nah, pada saat itu, pada zaman Khalifah Utsman ini, itu sudah ada juga mushaf-mushaf Quran yang menggunakan dialek yang beda-beda. Nah, yang dialek beda-beda ini sama sahabat Utsman itu dibakar. Jadi cuma satu. Jadi yang dipakai hanya menggunakan dialek Quraisy, suku Quraisy gitu. Ya kayak di kita bahasa Indonesia. Yang ini mungkin ada yang dialek bahasa daerah-daerah. Kadang kan udah nyebar sih. Iya. Nah, tapi ketika selama masa ini kan mungkin orang sudah ada yang keluar daerah, sudah ada yang keluar Arab dan sebagainya. Ada orang-orang yang sudah mencatat juga Quran, tetapi menggunakan dialek dia. Gitu. Ya, tadi yang saya kasih contoh Malik Yaumiddin sama Malik Yaumiddin itu beda dialek doang gitu. Contoh kalau orang Sunda katanya nggak bisa ngomong F, Pak, katanya. Orang Sunda bilangnya apa? Enggak, itu fitnah kata gitu. Bukan TV gitu ngomongnya. TV. Ya, itu hanya ketidakbisaan beberapa suku atau bangsa tentang sebutan huruf-huruf tertentu. Contoh orang Jepang katanya nggak bisa ngomong L, ya kan? Orang Inggris di London ngomongnya Friday, di Australia ngomongnya apa? Friday gitu kan? Ada misalnya tulisan COLOR, bacanya color. Ada COLOUR, betul apa salah, Pak? Sama. Nah, kira-kira gitulah. Di dalam Islam itu disebut dengan qiraat, variasi bacaan gitu, Pak. Nah, itu yang di Islam gitu. Jadi intinya itu udah single source, lalu itu semua ketika Nabi Muhammad mati, lalu dikumpul susun ulang, dicekin lagi, dicekin pada masa penggantinya, itu juga berarti tahunnya masih berdekatan kan, mulai nggak sampai 2 tahun, Pak, ketika Nabi wafat. Selesainya ketika zaman sahabat yang Abu Bakar ini, Abu Bakar pemerintah cuma 2 tahun, berarti nggak sampai 2 tahun, sudah ada mushaf Quran, tapi cuma satu salinan. Pertama kan. Umar bin Khattab memerintah selama 10 tahun. Utsman bin Affan memerintah selama 13 tahun. Berarti kalau ini 20-30 tahun setelahnya. Cuma maksimal 25 tahun udah selesai gitu maksudnya. Nah, kalau ini hampir 400 tahun dari Yesus baru jadi. Itu sih kalau saya sih nggak tahu, cuman karena kalau saya hanya menganggap bahwa kan itu emang bagi saya juga ada keanehan di mana kok kitab-kitab Taurat yang ribuan tahun masih bisa terrecord dengan baik, walaupun pada saat itu tulisan juga masih berantakan. Misalnya dalam katanya banyak orang bodoh tulis lah, maaf kata ceritanya kan, gitu karena menulis itu kan ada skill biasa orang level tinggi lah, jadi kan secara umum, tapi kan orang hanya menghafal kan, emang budaya masih hafal. Tapi kan dari hafal itu bisa diambil lagi sama hafalannya semua sama, dianggap satu kebenaran lah. Makanya jatuhnya itu bisa begini, Pak. Anggaplah ini kitabnya orang Kristen ya, orang Kristen, ini kitabnya orang Yahudi. Ini kan disebut hard copy, Pak, ya kan? Ada hard copy, zaman sekarang ini ada hard copy, ada soft copy di handphone, di komputer segala macam. Kalau semua itu di seluruh dunia dimusnahkan, bakal ada lagi ngapain?
nggak ada. Iya betul nggak ada. Bakal ada lagi nggak? Iya, Nggak ada, karena nggak ada yang hafal ini. Nggak usah satu buku gini Pak, satu lembar gini ada nggak Pak pendeta yang hafal? Nggak ada. Nggak ada juga. Tapi kalau Quran, hard copy maupun soft copy di seluruh dunia dihancurkan, nggak lama Pak, ada lagi karena jutaan orang menghafal Quran. Iya. Oke, saya paham deh gitu. Saya itu. Nah, tunggu. Enggak sih, ini berarti yang pertanyaan saya ketiga udah terjawab sih. Oh, udah terjawab. Bukan, maksud saya adalah gini, saya tidak terlalu mempermasalahkan mengenai versi Taurat lah. Ceritanya ada beda, kan bagi saya itu nggak penting, karena kita hidup di zaman bagi saya pribadi loh ceritanya kan gitu. Nah ini apa? Ini ini satu lagi nih. Ngelanjutin dari penjelasan Bapak nih. Ini kan bahwa Quran, saya nggak tahu soal Taurat karena saya kan nggak pernah belajar Taurat, tapi kan Quran setahu saya kan salah satu transkrip yang terkonsisten sepanjang masa dan paling utuh. Itu juga banyak orang-orang tuh mengakui lah ceritanya konsisten lah antara semuanya dan tidak ada perubahan dari masa, intinya konsisten banget lah dari zaman Nabi sampai sekarang konsisten gitu kan gitu. Nah maksud saya tuh, sedangkan kan kayak Bapak bilang kan kata-kata Arab itu kan kosakata yang banyak, beda lafal kan beda makna. Nah seiring waktu ini kan udah ribuan tahun dari abad ke-7 nih, ceritanya 1000 tahun lebih dari ke-7. Itu gimana ceritanya sampai satu kitab yang konsisten, tetapi sampai bisa ada, ya saya ngerti istilahnya apa ya, pemaknaan sampai aliran tuh jadi banyak tuh. Ada sunni si awal, saya basically kan ini single yang sebagai orang luar itu kan simplified dong ceritanya dong, gitu kan. Tapi kok entah istilahnya tafsir atau apa, kok bisa sampai begitu banyak tuh. Nah gini, jadi kalau antara yang disebut dengan Sunni dan Syiah itu sebenarnya bukan masalah teologinya yang berbeda Pak, tapi hanya karena masalah politik. Nah, kenapa ada Syiah? Karena Syiah tidak menerima yang sahabat-sahabat tadi saya sebut, Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, sama kalangan Syiah ini ditolak. Harusnya menurut Syiah yang menggantikan Nabi Muhammad SAW itu harusnya bukan mereka, tapi Ali bin Abi Thalib. Ini masalah politik sebenarnya Pak. Tapi di Qurannya mereka no dispute. Di Quran. Kalau untuk Qurannya, ya ini kadang-kadang begini Pak. Orang Syiah bilang Quran yang sekarang dipegang sama orang-orang Sunni itu Quran KW. Nanti Quran yang asli akan turun. Tapi selama nunggu yang turun, mereka pakai Quran yang KW. Sebagian besar hampir semuanya dari kalangan Sunni mengatakan Syiah bukan Islam. Kenapa? Walaupun mereka beriman kepada Allah SWT, beriman pada malaikat, beriman pada kitab, beriman pada nabi, beriman pada hari akhir, beriman pada qadar dan qadar, tetapi mereka, ini enggak semua sekte ya Pak ya? Itu mereka melaknat sahabat Nabi. Jadi karena itu dianggap Quran itu, karena kan ciptaan sahabatnya ceritanya kan. Ya bukan ciptaan, tapi dirangkai oleh sahabatnya. Gitu ya. Jadi sebagian besar. Jadi masih mereka menganggap bahwa yang asli itu yang tempat yang Nabi Muhammad. Jadi sebagian besar hampir semua lah, sedikit sekali yang masih menganggap Syiah itu Islam. Sebagian besarnya menganggap Syiah bukan Islam. Tetapi itu pun sebenarnya kalau ditanya, Syiah ditanya Pak, Tuhan kamu siapa? Ya sama Allah SWT. Nabi kamu siapa? Sama Nabi Muhammad SAW. Kitab kamu apa? Ya Quran gitu. Walaupun ada yang bilang Quran itu karun. Syiah itu sendiri Pak mempunyai kira-kira 24 sekte. Banyak banget saya ngerti. Dari mulai yang paling keras sampai paling yang lembut gitu. Sampai lembut. Ada begitu. Ya, karena saya paham lah sepanjang sejarah di negara apapun sangat sering pasti ada perpecahan. Agama digunakan sebagai alat politis. Ada. Saya banyak banget digunakan. Jadi pada saat itu kan akhirnya seiring waktu bertambah, jadi akhirnya jadinya jadi kepanjang sampai sekarang. Ini baru Sunni dan Syiah ada lagi kelompok-kelompok lain yang perpecahannya itu timbul karena ada apa? Ada perbedaan cara pandang tentang sifat Allah. Itu. Jadi mulai timbul ada kelompok ini lagi. Hanya karena perbedaan cara pandang tentang sifat Allah, udah itu. Saya paham. Tapi kalau ditanya sama lagi, Tuhan siapa? Allah SWT. Kitabnya apa? Quran. Nabi siapa? Nabi Muhammad. Semua sama Pak jawaban itu. Itunya masih sama ya. Iya, beda dengan Trinitarian, Unitarian dan Oneness. Ini kan beda Pak. Betul. Gitu. Nah terus gini, ini pertanyaan pribadi sih. Maksudnya, maaf kata sebagai misalnya kayak orang yang, maksudnya kan bukan orang kan gini. Hampir semua agama, setahu saya ya, kalau saya salah ya, maaf kata kan
statementnya kurang lebih sama. Apa? Jika lu tidak percaya atau melalui X, lu nggak bisa go ke heaven. Surga. Apapun semua agama hampir sama lah. Walaupun versi X itu beda-beda lah ya, cerita versi X beda. Nah, maksud saya gitu. Sedangkan kalau di Islam sendiri ada pandangan seperti ini enggak gitu, maksudnya kayak misalkan contoh, ini contoh namanya kan ya. Saya kan nangkep kayak kalau lu tidak ngucapin syahadat, berarti kan lu bukan masuk Islam, belum sah masuk Islam, sehingga lu tidak bisa masuk surga lah cerita. Jadi mungkin X-nya adalah itulah, apapun itulah, nah gitu. Nah, saya pengen tahu di Islam sendiri melihat faktor X konsepnya, ini, ya konsepnya lah. Konsepnya, Oke, gini, gitu. Ini sekalian saya ingin menjawab ceritanya Pak Hendra yang tadi pertama-tama. Saya orang yang istilahnya siap membantu siapa saja yang membantu saya, oke? Saya juga dalam keadaan ekonomi dulunya pernah naik, turun dan sebagainya. Di Islam kita memandang Allah SWT itu sebagai Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Ya Pak ya? Ada bedanya nggak Pak maha pengasih dan maha penyayang? Ada. Maha pengasih ini artinya Allah SWT ngasih kepada siapa? Kepada setiap manusia. Mau muslim, mau bukan muslim, semuanya dikasih. Kita menghirup oksigen yang sama kan Pak? Kita juga punya kesempatan yang sama untuk berusaha, bekerja dan sebagainya. Artinya semua orang yang baik, yang rajin, ya dia akan sukses daripada orang yang malas. Nggak usah ngeliat agamanya gitu. Orang yang baik dibalas nggak sama lo Pak? Dibalas. Saya juga dulu merasa begitu Pak. Ketika di Kristen, saya bayar perpuluhan rajin, saya nolong orang, saya tambah sukses. Ya, sama seperti tadi cerita Pak Hendra. Tetapi yang namanya Allah Maha Pengasih, orang yang baik dibalas, tapi dibalasnya di mana Pak? Di dunia aja. Nah, yang disebut dengan Maha Penyayang, penyayang kepada siapa? Hanya kepada orang yang beriman. Ya, jadi ketika ada orang beriman di dunia berbuat baik, dibalas juga di dunia. Tetapi nanti di akhiratnya ditempatkan di tempat yang baik. Gitu. Di tempat yang baik maksudnya apa? Jannah gitu. Konsepnya gitu Pak. Di dalam Islam kita juga memahaminya begini. Ini berdasarkan ayat Quran Pak ya. Setiap ayat Quran dan hadis yang sahih ini maksud saya. Hadis yang sahih itu artinya sabda Nabi yang diceritakan oleh orang-orang yang alim, ya. Dan ini semuanya tersambung sampai ke Nabi ini. Nabi bersabda bahwa setiap bayi yang lahir, kita semua nih yang lahir, dulu lahir dalam keadaan fitrah. Suci. Orang ada bilang suci, tapi kalau saya lebih suka menggunakan istilah sifat asal manusia. Jadi dalam arti ini konteksnya setiap bayi yang lahir itu sebenarnya muslim. Muslim itu artinya orang yang berserah diri kepada kehendak penciptanya. Itu makna muslim, ya makna Islam. Namanya muslim. Betul, saya tahu itu. Islam artinya berserah diri. Muslim artinya orang yang berislam. Berarti orang yang berserah diri kepada pencipta. Bayi lahir kan nggak bisa apa-apa. Iya kan? Dia muslim karena dia hanya bisa berserah diri kepada penciptanya. Dia menjadi besar karena dititipkan kepada orang tuanya. Tetapi ketika bayi itu nanti besar, dia bisa menjadi Yahudi, Majusi, Nasrani karena orang tuanya. Ketika bayi itu lebih besar lagi, dia mendengar Islam misalnya, dia menerima Islam, bahkan dia sampai masuk Islam, orang itu sebenarnya tidak pindah agama, tapi orang itu kembali ke fitrahnya. Sebagai orang yang hanya bisa atau harus berserah diri kepada kehendak penciptanya. Itu makna inti daripada muslim Pak. Yang berikutnya di dalam Islam kita juga memahami di Quran surat Al-A'raf ayat 172 bahwa Pak Hendra percaya kan kita punya roh kan Pak? Betul. Roh itu kan ciptaan Tuhan. Roh itu sebelum ditiupkan kepada kita ketika kita masih janin, roh itu sebelum ditiupkan ke kita, roh itu sudah diambil sumpahnya Pak. Sudah diambil ikrarnya, atau dengan kata lain, ketika kita masih dalam berupa roh dulu, kita sudah pernah bersyahadat Pak dulu Pak. Bersyahadatnya Pak bahwa Tuhan kita adalah Allah SWT. Tetapi ketika kita sudah menjadi manusia, kita dibuat lupa gitu dengan itu, ya. Tapi kan roh itu tidak akan lupa. Yang lupa kita sebagai manusia nih, ya. Karena kita punya yang namanya kesadaran kita sendiri. Nah, kenapa Allah berbuat seperti itu supaya nanti pada saat penghakiman nanti roh kita tidak bisa menyangkal Pak. Sekarang kita lahir menjadi manusia. Saya dulu pernah jadi Kristen Protestan, Pak Hendra pernah jadi Katolik dan sebagainya. Itu kan karena faktor orang tua kita dan lingkungan dan sebagainya. Dan lingkungan. Jadi ketika kita misalnya
beriman menjadi orang Islam, kemudian kita mengucapkan 2 kalimat syahadat, sebenarnya kita hanya mengulang syahadat ruh kita yang dulu. Oh, pandangan begitu ya. Oke. Ya. Jadi nanti makanya ketika kita masih hidup menjadi manusia, kita pengennya ketika kita meninggal, kita pengennya meninggal dalam keadaan husnul khotimah, meninggalnya dalam keadaan muslim, dalam keadaan berserah diri kepada pencipta kita, supaya apa? Supaya nanti di penghakiman kita ini dianggap sebagai orang beriman yang ditempatkan di tempat yang baik, gitu. Konsepnya gitu Pak, konsepnya. Oh, oke. Ya. Oh iya, oke. Jadi saya ngerti deh konsep dasar seperti itu. Nah, ketika kita jadi manusia sampai beranak pinak, punya keturunan dan sebagainya, manusia-manusia ini kan karena sudah dibuat lupa, jadi kan mereka bisa memikirkan dengan pemikiran mereka sendiri nih, Tuhan ini seperti apa dan sebagainya, mereka mencari sendiri. Untuk itulah Allah SWT mengutus nabi-nabinya. Di dalam Islam kita memahami bahwa Allah SWT itu sudah mengutus kira-kira 124.000 nabi dan 313 rasul gitu. Bedanya nabi dan rasulnya apa? Nabi itu menerima wahyu, bisa untuk dirinya sendiri, bisa untuk umat yang lain. Tetapi kalau Rasul itu selain Nabi, dia juga menerima risalah. Risalah itu apa? Hukum tertentu untuk kaum tertentu. Seperti Taurat untuk Bani Israel, Zabur untuk Bani Israel, Injil untuk Bani Israel. Nah kalau Quran, ini untuk siapa? Untuk rahmatan lil alamin, untuk semua alam semesta. Oke. Enggak, karena setelah saya paham, saya ada satu hal yang pada saat proses pencarian, karena ketika saya menempatkan diri untuk mencoba netral, sebenarnya ada satu konsep yang paling simple, yang saya rasa ada tanda petik ya, kesamaan utama di 3 agama ini. Yang pertama adalah semuanya kan monoteisme, semuanya ke satu Allah ceritanya. Ini sorry sebentar saya koreksi Pak. Kalau Bapak bilang semuanya monoteisme, kalau menurut ayat-ayat yang ada di dalam kitabnya Yahudi dan Kristen, yang Yahudi saya setuju Pak, monoteisme. Tapi kalau yang Kristen ini setengah. Ini perpaduan, betul. Perpaduan atau penggabungan antara monoteismenya Yahudi dan politeismenya Yunani. Enggak, maksud saya gini, saya pada saat itu di pribadi saya ngelihat adalah, karena yang kalimat kena di saya itu adalah New Testament is about religion of Jesus or religion about Jesus. Betul. Itu 2 hal berbeda banget kan. Betul. Jadi ketika saya menurut kalau saya ngelihat tokoh Yesusnya sendiri, itu kan jelas-jelas kalau kita pisahkan masalah ketuhanannya dulu ya, dia itu kan di Injil awal itu kan sangat jelas monoteisme, apapun kehendak Bapakku gitu kan. Dan bahkan tuh termasuk dari sisi Abraham dan turunannya lah ya ceritanya kan, semua bangsanya yang begitu jadi multigat akhirnya dihukum lah, pokoknya ada hukuman apapun lah ceritanya kan, segala macam bentuk banjir Nabi Nuh lah, apa itu karena hukuman lah. Pokoknya intinya tuh dari monoteisme mereka gitulah, ada perbuatan apa. Terus kedua, maksudnya kayak Bapak bilang tadi, baru klik ke saya ketika, karena kan Islam itu kan maknanya kan intinya berserah ke yang atas. Boleh sebenarnya kan itu sama persis seperti cerita nabi-nabi di Taurat, yang semua apapun itu mereka berserah ke yang atas. Abraham nggak punya anak, lalu punya anak, ya kan gitu. Lalu kayak Nabi Nuh disuruh bikin perahu, konyol-konyol, dia nurut. Itu kan konyol kan, kelihatan konyol kan, dan sebagainya lah. Itu kan ngeling semua tuh, termasuk bahkan kata-kata Yesus sendiri ada yang bilang bukan apa terjaga tapi kehendak Bapakku yang di surga. Dia sendiri kan stated kalimat itu kan secara Matius 26:39. Ya betul, di Injilnya dia kan stated secara jelas loh gitu kan, kehendak Bapakku yang di surga. Itu kan sebenarnya maknanya sama seperti berserah kepada yang di atas Tuhan, gitu kan gitu. Nah, itu sebenarnya transisi itu saya tahu memudahkan saya bahwa kayak bilang bahwa ini adalah sama, bahwa the God from Ibrahim, Moses, Noah, terus ke Yesus, Isa, terus ini is the same God lah. Itu memudahkan saya untuk membuka hati saya untuk untuk tidak terlalu resisten lah ceritanya, untuk memudahkan saya gitu kan gitu. Nah, di situ sih emang apalagi pas tadi Bapak jelasin soal masalah, saya udah sadar sih mengenai Islam, makna Islam. Saya nggak gitu ketika Bapak cerita bahwa tempel-tempel, oh iya ini tadi maksudnya nempel ya, seperti kayak kejadian si Abraham, dia itu kan berserah. Semua itu kan kasusnya kan mereka berserah yang atas jalannya kan gitu kan, kayak Yusuf dibuang ke Mesir itu jadi seseorang gitu kan, Musa juga kan. Di Quran juga diceritain tuh Pak tentang Nabi Yusuf alaihissalam tuh, diceritain juga. Oh iya, Nabi Yusuf ya. Jadi maksud saya gini Pak. Saya mengutip ayat Quran surat Al-Hajj ayat ke-77. Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk apa? Bersujud. Ya ayyuhalladzina amanur ka'u wasjudu wa'budu.
robakum. Wahai orang beriman, rukuklah, sujudlah, beribadahlah kepada Tuhanmu. Ada sujudnya itu Pak. Dan Nabi Muhammad SAW disebut Muslim. Tadi Bapak menyebutkan tadi yang sesuai dengan kehendakmu di Matius 26:39. Itu Yesus juga sujud. Itu saya tahu gitu. Jadi bagi saya ketika saya kirim-kirim ini tunggu sebentar, ini belum selesai nih Pak. Kalau kita tarik ke belakang, semua Abraham juga sujud. Kejadian 17:3 sujud. Keluaran 3:48 Nabi Musa sujud. Bilangan 16:22 Nabi Musa dan Harun sujud. Yosua 5:14 Nabi Yosua sujud. 1 Tawarik 15:20 dan Mazmur 9:56 Nabi Daud dan umatnya sujud. Nehemia 8:6 Ezra sujud. Nabi juga semua. Ini semua Nabi sujud, Nabi Muhammad SAW juga sujud. Kalau Nabi Muhammad SAW disebut Muslim, berarti ini semuanya Muslim kan Pak? Karena kebanyakan juga sama syariatnya Pak. Mirip itu nyambung. Contoh di Taurat ada sholat, ada puasa, ada sunat, ada babi haram, ada zakat. Kalau dulunya namanya perpuluhan. Semua syariat itu ada dalam Quran. Di dalam Islam maksud saya. Iya, makanya pada saat saya quote yang ayat-ayat yang di Bible yang bahwa Yesus bersujud segala, terus saya komen, menurut lo Yesus itu Islam ya? Gitu. Gue bukan ngarah ke situ. Saya berani mengatakan Yesus Islam, kenapa? Karena Yesus berserah diri kepada Tuhan atau Bapaknya. Dan kalau menurut Bapak Pak Hendra, kalau orang Kristen kan atau orang Katolik kan menyebut Yesus sebagai Tuhan. Kalau Tuhan, ini kira-kira punya Tuhan nggak Pak? Ya enggak dong. Enggak dong harusnya kan. Tapi kalau kita baca di Matius 11 ayat 25, tulisannya begini loh Pak. Kan Bapak bilang ya, nggak mungkin Tuhan punya Tuhan. Matius 11 ayat 25 Pak. Nih. Nah coba. Itu berkata Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Iya. Ada lagi begini, ini Yohanes juga. Ini yang saya bilang masih ada kebenaran nih Pak. Karena ada pesan-pesan yang sama dengan Quran. Sekarang kalau Yesus bilang Allahku, berarti Yesus punya Allah gitu Pak. Yohanes 20:17. Kata Yesus, janganlah engkau memegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapa, tapi pergilah kepada saudara, katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Allahku Pak. Kalau Pak Hendra bilang mobilku, itu berarti mobil siapa? Nah kalau Allahku berarti Yesus punya Allah. Ya itu teman yang saya sempat mengkritik bahwa, bukan kritik kalau diri saya bahwa kenapa sih kalau apa yang di ngomong simpel itu lalu ditafsirkan panjang lebar? Everything kenapa harus ditafsirin dan gitu loh. Maksud saya mau tunjukin Bapak. Jadi yang Yohanes pun Pak itu ada sisipan-sisipan dan adopsi. Nanti ada adopsi dari tadi apa namanya Homer dan Euripides. Ternyata yang di Yohanes pun ada adopsi begini Pak. Bapak mungkin udah pernah lihatin belum? John 1:1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Iya betul. Adopsi apa nih Pak? Oh iya, memang Pak Luar. Iya. Ya karena memang orang-orang bangsa Israel pada saat itu ratusan tahun hidup di bawah budaya Helenisme. Iya. Oke, saya dengar. Nah, terus berikutnya ini lebih ini apa? Ini lebih kelanjut ke pertanyaan saya pribadi sih, gitu kan gitu. Karena kan pengalaman Pak Dodi juga nih. Maksudnya Pak Dodi kan sebelumnya kan dari Kristiani terus kan akhirnya transisi lah ya, walaupun butuh waktu beberapa tahun itu kan ceritanya kan gitu. Nah, itu gini, untuk saya yang misalkan dari orang-orang dengan background seperti saya, kalau saya di mana saya tahu nih banyak kan sebenarnya mau di ajaran Yesus lah ya ceritanya kan, Taurat sama Islam ini kan ada banyak arsiran, sebenarnya arsiran yang positif lah, hampir sama-sama. Artinya benang merah. Ya, benang merah gitu kan gitu. Kita tidak bicara perdebatan Paulus lah gitu. Saya sendiri udah bisa memisahkan gitu kan gitu. Nah, kalau ketika saya pengen belajar lebih detail soal masalah Islam, itu saya urutan mulainya dari mana? Karena kan saya mau masuk ini kan untuk bisa biar tuh ya saya urutan yang mungkin fasenya Doni lah ceritanya lah. Gini Pak, saya ingin ngasih analogi begini. Bapak dulu lulusan mana? Kuliah? Ekonomi sih. Iya, di mana? Di IBI dulu. Apa? IBI? Iya, IBI. Apa? Institut Bisnis Indonesia. Oh, Institut Bisnis Indonesia. IBI. Iya, IBI. Oh, ini apa? Quick and Gi. Iya, Quick and Gi. Oh, oke. Dulu sebelum Pak Hendra mau masuk IBI, Bapak cari tahu kan IBI itu apa kan? Ketika Bapak sudah serak dengan IBI ini, Bapak belajar materi yang di IBI dulu di luar atau belajar materinya di dalam? Di dalam. Nah, itulah. Gitu. Jadi login dulu baru belajar gitu Pak di dalam.
Oh, iya. Tapi maksud saya begini Pak, di dalam Islam nggak usah orang yang baru masuk Islam. Kita yang sudah dari lahir dari keluarga Muslim seperti Mbak Ria, selesainya belajar kapan Mbak? Orang Islam. Orang Islam kan diwajibkan belajar. Oh iya. Kapan selesainya orang Islam belajar? Sampai mati, sampai pas meninggal pasti. Iya. Meninggal. Jadi artinya orang Islam Pak, kita juga diwajibkan belajar sampai kita mati. Gitu. Jadi ketika Bapak masuk di dalam Islam, ya udah Bapak belajar, pasti kan saya juga nanti akan pasti membimbing Bapak bagaimana menjalankan syariat Islam, bagaimana berpegang teguh pada akidah Islam, bagaimana menjaga iman Islam. Itu saya akan bimbing Bapak beberapa waktu sampai Bapak bisa menjalankan sendiri, ya baru Bapak menjalankan dan terus sambil belajar gitu Pak. Gitu. Oke, saya paham ini. Nah, itu tadi itu sih apa Ya. yang. No, ini cuma pertanyaan simpel. Bukan sih ini. Ya oke lah. Pada saat itu apa udah saya basically itu pertanyaan basic saya sih yang pada saat itu berapa kali saya temuan. Jadi intinya saya kurang lebih udah paham lah intinya. Jadi terjawab semua Pak? Iya, Alhamdulillah. terjawab semua gitu kan gitu. Belum ada lagi. Ada lagi. Alhamdulillah. Nah, ini ya mungkin saya terima kasih lah Pak. Sama-sama Pak. Mungkin ini offer dulu ya. Apa? Saya mau tanya sih ya soal offer. Apa? Ini ada hal yang mau saya tanya temen nggak enak kalau on ya. Oh, Iya. nanti bisa di-cut Pak. Oh iya. Nanti tenang aja bisa sebelum saya tayangkan. Karena ini pernah Pak Doni juga ngomong sebagai pengalaman. Maksudnya gini, salah satu, tapi dia lebih bicara ke ego ya. Maksudnya gini, hal yang saya cari tahu segala hal dalam sebulan, karena mungkin background saya sebenarnya dari dulu tuh saya sangat suka sejarah dari SMA. Jadi saya segala mengenai histori itu saya suka gali lah. Jadi itu mempermudah saya ketika saya mempelajari apapun ini saya gali gila gitu. Saya cari tahu gitu kan gitu. Nah, cuman ada satu hal yang ini lebih ke ego sih ya, bukan ke keimanan gitu kan gitu. Bagaimana transisi Pak Doni sendiri, maksudnya gini, kita sebagai orang luar, non-Islam pada saat itu, ngelihat secara umum, maaf kata lah ya, kan banyak sekali orang-orang Muslim lah ya, yang secara bertindak, berperilaku tuh jauh lah. Bahkan saya sebagai orang luar aja setelah saya pelajarin ini kan anggap, waduh ini benar-benar kontras banget lah. Karena kan padahal saya tahu bahwa mereka itu kan dari kecil udah diajarkan dan sebagainya besar. Kok ya bukan segala sesuatu perjalanan ya, tapi kok banyak kita bilang oknum lah ya. Kok seperti itu, jadi seakan-akan jadi ada seperti ego kayak apa aku harus bergabung seperti itu gitu. Maksudnya seakan-akan kita ngomong ego ya. Saya paham pertanyaan Bapak. Gitu kan ceritanya lo gitu kan gitu. Jangan lihat Muslim. Betul. Nah gini Pak, saya membutuhkan waktu 7 tahun sampai saya akhirnya bersahadat. Tapi dari 7 tahun ini, yang 5 tahun pertama, saya belum belajar Islam Pak. Yang saya amati Muslimnya, orangnya. 5 tahun nih Pak. Ya, padahal kenapa saya mempelajari Muslimnya? Karena sebelumnya papa saya udah masuk Islam dulu nih Pak. Ya, tahun 2007. Selama 5 tahun saya mengamati Muslimnya, orang-orangnya. Muslim kok begini, Islam katanya begini, kok begini. Muslim sama Islam jauh. 5 tahun Pak. Baru setelah itu saya sadar saya salah. Berarti setelah itu baru selama 2 tahun saya mempelajari Islamnya. Nah setelah saya mempelajari Islamnya, berarti ketika saya mempelajari Muslim, berarti yang salah Muslimnya bukan Islamnya, gitu loh Pak. Ya, Pak, ini negara mayoritas Islam. Pasti Yang nyolong juga Islam dan ini Islam. Pasti Pak, yang kelihatan banyak yang nggak benar pasti ya orang-orang Islam. Karena ini negara mayoritas Islam. Kalau Bapak ke Brazil, yang kebanyakan tidak benar orang agama apa Pak? Maksud saya gitu. Prancis juga. Kalau Bapak ke Filipina, yang kebanyakan nggak benar orang apa? Katolik. Atau kalau kita ke Meksiko, yang kebanyakan nggak benar orang itu maksud saya. Jadi kita tidak bisa mengeneralisasi. Nah saya tahu dan jadi saya juga banyak banget teman-teman Islam yang hidupnya juga seperti yang saya tahu lah gitu kan. Cuman kan saya hanya mengeneral, ini kan lebih bicara ke ego ya. Yang ini kan nanti di-cut aja. Ini kan sensitif lah. Nggak apa-apa, ini sebenarnya nggak perlu di-cut, nggak apa-apa Pak. Karena ini bisa menjadi pelajaran buat kita. Jadi maksud saya, menjawab pertanyaan Pak Hendra, kenapa ada orang Islam kok tidak menjalankan agamanya? Itu artinya orang-orang itu mengaku sebagai Muslim tapi tidak takut akan Allah. Itu aja Pak, jawabannya simpel. Udah itu aja. Iya. Apalagi jawabannya? Kalau dia takut dengan Allah, nggak mungkin dia melakukan hal yang dilarang oleh Allah kan. Nah di Islam kita punya konsep kan, kalau nanti insya Allah ya, kalau Bapak Jumatan, kalau khotib berkhotbah, apa sih yang diomongin Pak? Yang pertama-tama,
mengingatkan jamaah untuk apa? Bertakwa. Bapak tahu artinya takwa apa, Pak? Menjalankan ibadah. Bukan. Bukan. Nah, kan ya kan? Iya, iya. Ini penting, Pak. Yang namanya takwa itu adalah menjalankan perintahnya, Oke. menjauhi larangannya. Nah, itu takwa, Pak. Jadi seolah-olah kalau bertakwa itu kita seperti apa sih? Seperti kita jalan di sebuah jalan, ada jalan yang mulus, ada jalan yang lobang, ya, ada duri dan segala macam. Kita jalan tapi kita ngelihat nih, oh kalau kita harus lewat yang mulus supaya kita nggak celaka, Iya, gitu loh, milih jalan gitu loh, Pak. Bapak kalau ketemu jalan yang lobang, Bapak hindarin atau Bapak tabrak? Ya hindari. Nah, itu seperti itu Pak takwa, Pak. Kita menjalankan perintahnya supaya kita tidak celaka, gitu. Ya, ya, Insya ya, Allah. ya, ya. Oh, oke, oke, oke. Ya itu sih lebih ke pribadi sih. Walaupun saya banyak teman yang Iya. itulah. Cuman kan saya sebagai gambaran Nah, bahwa kadang-kadang teman pun yang orang yang menjalankan Islam seakan-akan membedakan diri mereka Betul. dengan itu fakta lah betul. gitu kan. di Jadi Pak lapangan kalau di kan, Islam gitu. sendiri, Pak, kita sendiri tahu yang namanya teman yang baik. Itu seperti apa sih dalam Islam? Teman itu kalau kita ngeliat dia, Pak, kita jadi ingat Allah, Pak. Ya, ya. Bisa nggak begitu? Pernah nggak ngeliat orang begitu? Iya. Ngeliat orang, oh kita ingat Allah. Berarti karena orang itu dekat dengan Allah atau takut akan Allah gitu, Pak. Iya. Atau setiap kali omongan dia, setiap kali tindakan dia mengingatkan kita untuk dekat kepada Allah. Itu teman yang baik, Pak. Nah kalau teman-temannya tidak seperti itu, malah dia ngajak apa minum misalnya atau segala macam, ya sudah kita cukup kenal aja, tapi jangan deket gitu maksud Cuma anti saya. babi doang. Kan ini cuma anti babi doang kan? Bisa jadi, itu bisa jadi karena dia nggak boleh makan babi. Iya, iya. Tapi yang lain dia nggak takut lah, apa bedanya? Anti babi doang. Tapi maksud saya gini, Pak, di dalam Islam tuh begini. Sedosa apapun kita, selama mulut dan hati kita la ilaha illallah, pada ujung-ujungnya nanti walaupun kita dihukum dulu nih, Pak, pada ujung-ujungnya nanti tetap di surga gitu loh, Pak, maksudnya. Ya, karena itu untuk membayar maksiat yang kita lakukan di dunia. Oh. Tetapi selama hati dan mulut kita la ilaha illallah, ujung-ujungnya kita tetap surga. Itu maksudnya. Ya, terus satu lagi terakhir tentang ini nggak tahu ini budaya apakah harus nanti. Kan saya perhatiin kan kalau orang-orang Islam dan Muslim sangat identik dengan misalkan contoh kayak cara berpakaian lah. Misalkan kalau lagi lebaran pakaiannya kan identik tertentu, ya kan gitu. Saya tidak bilang soal hijab ya, ini saya ngomong cowok gitu kan gitu. Nah, termasuk kayak ketika saya lihat banyak orang Muslim kalau lagi Jumatan, kan ada yang menggunakan baju-baju tertentu lah ya, saya identik lah ya, gitu kan gitu. Nah itu sendiri apakah benar diturunkan langsung dari Allah kepada misalkan, Tidak. bahwa lu harus berpakaian seperti ini, bla gitu. Maksudnya, Tidak. itu kan kayak di time, misalnya saya merasa kayak Iya, tahu. itu identik banget gitu kan gitu. Lihat saya dan saya kayak apa? Iya iya makanya saya bertanya gitu kan gitu. Saya tadi siang Jumatan cuma pakai celana jeans sama kaos, Pak. Iya iya. Ya, jadi gini maksud saya. Islam diturunkan untuk menyempurnakan apa, Pak? Untuk menyempurnakan akhlak manusia, bukan untuk menyempurnakan fashion manusia. Yang kita harus ikuti dari Nabi kita apa? Ya, betul, Akhlaknya. itu kan paling penting betul Pak. Bukan fashionnya loh, Pak. Bukan fashionnya loh. Apakah kalau saya dandan seperti ini, saya nggak bisa dibilang Muslim? Iya betul. Yang dilihat Muslim itu adalah akhlaknya dan imannya dan akidahnya gitu, Pak. Jadi maksud saya, ketika Bapak masuk Islam, bukan berarti Bapak harus berpakaian seperti orang Arab. Ya maksud itu pertanyaan saya karena kan Bukan, Pak. Tenang aja. oh enggak bukan saya kan bahwa itu kan itu terjadi pada saat itu di Arab memang gaya berpakaian seperti itu Iya. zaman itu Zaman ceritanya gitu itu. zaman itu loh Iya. ceritanya sedangkan kita kebetulan kan dari nenek-nenek kan udah lahir di Iya. benua berbeda gitu kan Betul. kultur berbeda gitu kan Betul. itu kadang jadi pertanyaan ke saya bukan positif atau negatif ya Betul. kenapa sih selalu harus mengidentifikasi diri sebagai seperti Tidak. yang di origin lah Ya. ceritanya itu saya suka bingung gitu kenapa Ya. apakah emang Tidak ada seperti itu, ada Pak. keharusan Ya, gitu saya pikir. tetapi gini, panduan di dalam berpakaian di dalam Islam bukan harus berpakaian seperti orang Arab, tetapi berpakaian dengan menutup aurat. Nah, aurat ini kita harus tahu. Iya, betul. Laki-laki bagaimana, perempuan bagaimana. Kalau di dalam Islam, laki-laki aurat itu dari pusar sampai lutut. Oke. Ini yang harus tertutup semua nih, Pak. Kalau perempuan, semuanya aurat, kecuali apa? Wajah dan tangan. Jadi rambut pun harus ditutup. Iya, gitu. iya. Mohon maaf ya. Iya, iya. Itu bukan perintah Nabi, itu perintah Allah SWT. Ya karena pada faktanya kan kalau dari gambaran-gambaran kayak Bunda Maria pun kan menutupi Betul. aurat, itu fakta. Bahkan Iya. Paulus yang mengajarkan yang berbeda dengan Yesus masih mengajarkan perempuan juga harus berkerudung
kalau nggak pakai kerudung, botakin. Iya, iya. Paulus loh, Pak. Iya, 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 iya. Ya, itu saya klarifikasi aja sih, karena saya pikir apakah itu emang ada satu kayak bukan hukum lah ya, saya sih nggak ngerti bahasanya lah gitu kan, apakah emang itu hanya sekedar orang mengidentifikasi diri lah. Tapi bukan berarti saya melarang orang-orang Islam berpakaian seperti orang Arab, Bapak ya, enggak loh ya. Saya sendiri juga punya Karena itu kan gamis. lebih ke memaknai atau tafsiran masing-masing. Cuma saya tahu bahwa apakah itu satu regulasi atau keharusan loh gitu bagi saya. Bukan. Jadi gini Pak, di Islam itu kan ada istilah sunnah. Sunnah itu adalah sesuatu yang dilakukan Nabi dan diikuti oleh pengikutnya. Nah, di hadis-hadis yang sahih, Nabi diceritakan berpakaian begini, mengenakan penutup kepala begini dan sebagainya. Itu hanya sesuatu yang ingin diikuti karena kecintaan kita kepada Nabi kita. Tapi bukan berarti keharusan gitu. Bukan berarti kalau kita nggak mengikuti kita